Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wisnu Eko Marwanto, mahasiswa PPG Universitas Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran. Namun sebelum kegiatan praktek pembelajaran dimulai, ini adalah kartu identitas saya sebagai mahasiswa PPG. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu lagi di dalam ruang meeting untuk mengikuti pembelajaran kelas 5. Pada hari ini, Rabu 18 November tahun 2020, kita akan mempelajari tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Siapa yang memimpin hari ini? Saya, Pak. Oh ya, silahkan. Mas Firman, Reodika, dipimpin teman-temannya. Teman-temannya silahkan bersama-sama, yuk. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk daftar hadir jangan lupa diisi ya apa yang sudah Pak Guru share di grup WA ya. Contoh mengisinya ya. Sekarang hari Rabu, misalnya nama siswa, kemudian ya keterangannya hadir, baru dikirim. Ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Jangan lupa juga anak-anak mengisi buku harian siswa, ya. Nah ini pertama anak-anak isi tanggal ya, kemudian namanya siapa diisi, kemudian diisi juga aktivitas sholat kalian ya, dari sholat tahajud ya. Kemudian misalnya nih sholat subuhnya, nah, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian tadarus yang sudah anak-anak lakukan ya, misalnya membaca surat An-Nas. Nah, kemudian aktivitas olahraga anak-anak lakukan ya. Anak-anak mengerjakan belajar ataupun mengerjakan tugas sekolah mulai dari berapa? Misalnya hari ini mulai pukul 8 sampai pukul 9. Ya, kemudian bersantai menonton TV, memainkan gawe HP. Ya, dari jam berapa? Misalnya dari jam 11 sampai jam 12. Kemudian anak-anak juga kegiatan literasi yang kalian lakukan, misalnya apa saja? Oh, membaca. Ya, atau boleh menulis puisi boleh, menulis pantun, atau menulis cerpen. Dan judul bukunya apa? Misalnya, apa yang kalian baca? KK, PK.
Misalnya, kecil-kecil punya karya. Anak-anak juga tolong ini diisi ya. Apakah anak-anak ini dalam kesehariannya meminta tolong saat membutuhkan bantuan orang lain? Apakah anak-anak mengucapkan terima kasih? Ya, terima kasih saat mendapat bantuan orang lain. Kemudian, apakah anak-anak juga terbiasa meminta maaf saat berbuat kesalahan? Juga tolong ini diisi, apa reaksimu saat diingatkan orang tua untuk sholat? Nah, kemudian reaksimu saat diingatkan orang tua untuk belajar. Di masa pandemi ini juga apa saja kegiatan kalian selama di rumah? Ya, misalnya merapikan tempat tidur, menata meja makan, kemudian mencuci piring atau yang lainnya juga boleh. Misalnya membuat kopi untuk ayah. Boleh. Nah, terus hobi apa yang kamu lakukan pada hari ini? Misalnya menggambar. Nah, terus ini juga salah satu yang penting. Apa yang kamu lakukan dalam mencegah penyebaran COVID-19? Ya, misalnya mencuci tangan sebelum makan. Boleh. Memakai masker saat keluar rumah. Nah, ini baru dikirim. Nah, kita lanjutkan. Sapu PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Lagu nasional Indonesia Raya sebagai bentuk juga nasionalisme kita. Indonesia tanah darah, di sanalah aku diri jadi ibuku. Indonesia bangsa bangsa tanah air. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku semuanya. Bangga jiwanya, bangga adanya. Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kali ini, ya, kita lihat dengan kegiatan membaca teks pada PowerPoint, ya, siswa dapat memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia dengan benar. Dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Melalui tayangan video, siswa mampu menganalisis organ peredaran darah manusia dan fungsinya dengan benar. Dengan kegiatan membaca teks, siswa mampu memahami pengertian pantun dengan baik.
Melalui kegiatan menganalisis pantun, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan baik. Dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dan juga ciri-ciri dari pantun dengan tepat. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ada yang masih ingat? Organ pencernaan. Sistem pencernaan. Ya, betul ya. Yaitu mengenai organ pencernaan manusia. Ya, organ pencernaan manusia yang kita pelajari kemarin itu menghasilkan sari makanan. Nah, sari makanan ini diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, mengedarkan ke seluruh tubuh ini melalui peredaran darah. Nah, peredaran darah inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Nah, ini ada teks bacaan. Siapa yang mau membantu membaca? Silakan. Aku. Siapa namanya? Gendis. Oh, Mbak Gendis, silakan dibaca, Mbak. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Oh iya, Mbak Gendis terima kasih ya sudah membantu membaca. Nah, apa itu sistem peredaran darah? Ada yang tahu? Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Oh ya, mengalirnya darah di dalam tubuh. Baik, anak-anak, ayo kita mengamati. Ini ada gambar sistem peredaran darah. Ini yang kursornya Pak Guru yang dilingkari, ada yang tahu ini gambar apa? Anak-anak? Jantung. Ya, gambar jantung, betul. Ya, ada gambar jantung. Ini ya, gambar jantung ada dari bilik kanan, kemudian menuju paru-paru, dari paru-paru menuju bilik kiri, kemudian ke serambi kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Ya, pinter. Nah, ini Pak Guru ada pertanyaan apa saja organ peredaran darah manusia. Kemudian apa fungsi organ peredaran darah manusia. Kemudian apa itu sistem peredaran darah kecil. Apa itu sistem peredaran darah besar. Nah, untuk menjawab keempat pertanyaan ini, Pak Guru punya video. Nah, tolong anak-anak cermati. Sekali lagi, karena ini video mungkin jaringan di beberapa anak-anak mungkin kurang bagus, jadi videonya agak putus-putus atau videonya nge-lag. Jadi selama anak-anak menyaksikan, ya silahkan tetap memperhatikan dianalisis apa saja dari video itu, kemudian cermati keempat pertanyaan ini, kemudian hubungkan dengan video yang akan Pak Guru putar. Baik, silahkan disimak baik-baik. Sekali lagi, waktu menyimak, silahkan anak-anak perhatikan, tidak usah bersuara terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah pada manusia dan fungsinya.
Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsi serambi kiri yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Fungsi bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi serambi kanan yaitu mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Fungsi bilik kanan yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah, kemudian ke vena, dan sampai di serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mengadakan forum diskusi ya. Ini anak-anak sudah bisa melihat daftar kelompoknya masing-masing. Ya, nanti dalam forum diskusi itu silakan anak-anak menjawab 4 pertanyaan. Setelah itu ini bebas ya, nanti perwakilan salah satu siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Adapun forum diskusinya nanti Pak Guru buatkan di Zoom breakout ya. Baik. Nah, ini pertanyaannya. Sama seperti tadi. Ya. Nah, bentar. Sekarang Pak Guru akan memasukkan anak-anak ke dalam kelompok yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Ya, ini dimulai dari kelompok 1. Yang pertama, Sabita hadir. Sabita. Hadir Pak, hadir. Mana Mbak Tia, nggih? Iya. Mbak Tia di sini namanya. Ya. Oke, saya masukkan kelompok 1. Kemudian Pak. Rifki. Tadi soalnya yang Hadir Pak. Nanti Pak Guru, ya ini Pak Guru masukkan dulu ke kelompok. Nanti soalnya Pak Guru share lagi di masing-masing grup kelompok. Najwa, ini sudah Pak Guru sudah jadi. Nanti tolong ditekan join ya. Kalau ini ditekan join, Pak Guru masukkan anak-anak ke grupnya masing-masing. 1, 2, 3. Ayo Mbak, ya Sahna ditekan join, Mbak Sahna, ya tekan join, ya pintar. Azalia, tolong ditekan join, ya ditekan join, ya Azalia.
Azalia, tolong ditekan ya. Satu lagi ini yang belum join, Atinang. Ya, tolong ditekan join. Ya, Pak Wisnu sekarang akan masuk ke kelompok yang pertama dulu. Halo, Assalamualaikum. Saya di kelompok 1. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, ini ya soalnya. Oke. Ada kesulitan tidak? Enggak. Lancar diskusinya? Iya. Alhamdulillah. Saya tak berpindah ke kelompok yang lain ya. Iya. Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lancar kelompok 2? Lancar diskusinya? Ini sedang, Pak. Oh iya, tetap semangat ya. Ada kesulitan nggak? Eh, Oke, saya tinggal dulu, saya ke kelompok 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kelompok 3 ini, gimana diskusinya? Lancar? Iya. Lancar? Lancar, Pak. Alhamdulillah. Oke, ada kesulitan tidak? Enggak, Pak. Oke, kalau nggak ada saya tak berpindah ke kelompok 4. Assalamualaikum, kelompok 4. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana diskusinya? Lancar? Lancar. Ada kesulitan tidak? Oh, alhamdulillah tidak ada kesulitan. Saya tak melanjutkan berkunjung ke kelompok 5. ada, Pak. Oh, ada. Silahkan. Kemarin kan yang ngomong kan aku sama Ali. Sekarang Naisa sama Bunga nggak mau, Pak. Harus mau kalau memang disuruh temennya. Gantian ya. Nggak apa-apa. Ini belajar tampil di depan umum. Ya, harus berani. Itu ya. Semangat. Tetap semangat. Oke, Pak. Oke, makasih. Oke. Sama-sama. Saya berkunjung ke kelompok 5. Halo, Assalamualaikum. Gimana diskusinya? Lancar? Lancar, Pak. Alhamdulillah, ini saya di kelompok 5. Ada kesulitan tidak? Ya. Alhamdulillah, baik. Mau diteruskan, saya tak mengunjungi kelompok terakhir, kelompok 6. Ya, saya mengunjungi kelompok terakhir, kelompok 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana diskusinya, lancar? Oh, ada yang siapa itu? Ya, ditinggal pergi. Ya, diteruskan ya diskusinya. Ada kesulitan tidak? Ada yang kesulitan? Pak. Oh ya, alhamdulillah. Pak, kesulitan. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi dalam ruang utama. Tadi setelah anak-anak sudah melakukan diskusi di Zoom breakout di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang adalah sesi mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, hasil diskusinya. Ini coba Pak Guru ingin melihat hasil diskusinya dari kelompok, tidak harus dari kelompok 1 ya, ini Pak Guru tunjuk aja siapa yang presentasi. Baik, Pak Guru minta dari kelompok 4. Mana kelompok 4 perwakilannya?
Kelompok 4. Oh, Mbak Bunga, silakan perwakilan dari kelompok 4. Dibaca soalnya dan apa jawaban dari kelompok 4. Sebentar sambil saya share screen. Nah. Kelihatan Mbak Bunga? Kelihatan. Oh ya, silakan. Nomor 1. Nomor 1, jantung, pembuluh darah, paru-paru. Oh iya, pertanyaannya apa saja organ peredaran darah manusia? Ada jantung, ada pembuluh darah, ada paru-paru. Ini teman-teman yang lain setuju dengan pendapat dari kelompoknya Mbak Bunga, kelompok setuju, kelompok 4. Ya, betul ya. Kemudian pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua dari kelompok 5. Siapa perwakilan dari kelompok 5 yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa namanya? Naila, Pak. Oh, Naila Fiha Adelin. Silakan Mbak Naila Fiha Adelin disampaikan hasil diskusinya. Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Ya. Jawabannya, jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Iya. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Oke, ya. Kelompok lain setuju dengan pendapat dari kelompoknya Mbak Naila Fiadlin? Setuju. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Nomor 3 selanjutnya. Kelompok 1. Nah, perwakilan kelompok 1, silahkan. Sistem peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonasi. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, oke, betul ya. Dari kelompok 1 terakhir. Apa itu sistem peredaran darah besar? Saya minta dari kelompok 6. Nah, Saya, Pak. Oh, Mbak Naswa, silakan. Sistem peredaran darah besar Mbak Naswa, tolong ini dijauhkan dulu. Suaranya ada kresek-kresek ya. Dijauhkan dengan alat elektronik dulu. Ya. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang mengandung oksigen Suaranya kresek-kresek. Oh ya, makasih. Mungkin karena dekat dengan alat elektronik ya, jadi suaranya Mbak Naswa tadi kresek-kresek. Coba kelompok 3, mana kelompok 3? Perwakilan menjawab lagi yang nomor 4, kelompok 3 perwakilan. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri besar. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Ya, terima kasih atas diskusinya. Dengan diskusi ini ya anak-anak itu punya keberanian mengungkapkan pendapat. Ya, dengan diskusi kelompok anak-anak juga punya interaksi dengan teman-temannya, belajar mengemukakan pendapat. Ya, tentu saja anak-anak dalam mengemukakan pendapat harus didasari dengan fakta.
fakta atau dengan sumber-sumber yang terpercaya. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia itu bisa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, kepada Tuhan, ya. Rasa syukurnya apa? Karena sudah diberikan tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat itu ada organ peredaran juga darah kita yang sehat. Ya, salah satu wujud rasa syukurnya yaitu diungkapkan dengan pantun. Nah, ini ada pantun. Ya, ada yang mau membantu membaca? Silakan. Yuk, Mbak Bunga, Mbak Visa. Nah, sudah angkat tangan tadi. Silakan dibaca Mbak Visa. Ya. Mic-nya dinyalain dulu, Kak. Ya. Rambutku Lebat. Dilangi. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Iya, terima kasih ya Mbak Visa. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Nah, anak-anak, silakan boleh sambil dibuka bukunya. Sambil kita belajar pantun. Nah, sudah dibuka bukunya anak-anak? Ya, Pak. Alhamdulillah. Bisa dicari dulu mengenai materi pantun. Oke. Ini ada pertanyaan. Apa itu pantun? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh, Mas Pantun Firman. ialah Pantun ialah Sebentar, bentuk puisi satu-satu. Melayu Ini yang angkat tangan dulu Mas Firman tadi. Silakan. Apa itu pantun? Ya. Pantun ialah bentuk puisi Melayu asli yang sudah mengakar di budaya masyarakat Indonesia. Pantun termasuk salah satu jenis karya sastra lama. Oh ya, bentuk puisi Melayu asli. Apalagi tadi Mas? Pantun termasuk salah satu jenis karya sastra lama. Oh ya, karya sastra lama. Ada lagi pengertian dari pantun? Oke, ya. Kemudian ini kita lihat apa ciri pantun. Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya Secara umum pantun mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Sebutkan nama dulu, sebutkan nama. saya, Pak. Namanya? Namanya siapa nama anak? Apa? Salah ciri-ciri pantun apa anak? Tolong diulangi. bersaja AB. Oh ya, bersaja AB. Satu bait terdiri atas 4 baris. Bersaja AB. Satu bait terdiri dari 4 baris. Apalagi? Tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ada lagi? Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Ya, baris pertama dan kedua disebut apa, Nana? Sampiran. Terus? Baris ketiga dan keempat disebut isi. Oh ya, baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, betul. Ya, ini pantun adalah bentuk puisi Melayu asli, merupakan karya sastra lama. Apa ciri pantun? Bersaja AB. Satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran.
baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, kita lihat jenis-jenis pantun sesuai usia manusia. Ada pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Ya, coba ini Mbak Azalia, dibaca Mbak Azalia. Nah, dibaca Azalia. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Ya, pinter. Terima kasih. Betul. Pantun muda. Ini berisi tentang perkembangan. Akso, tolong dibaca Mas Akso. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Ya. Kemudian yang terakhir ada pantun tua berisi tentang nasihat. Ya. Nur Aziz mana Nur Aziz? Tolong dibaca Mas, Nur Aziz. Pak. Ya, silakan. Yang terakhir ini pantun tua, tolong dibaca Mas Nur Aziz. Oke, siap. Enak benar ditinggal di batu jajar, seger udaranya, indah dan bermain. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Iya, terima kasih. Anak-anak, ini jangan lupa kerjakan lembar LKPD yang sudah Pak Guru share di Google Classroom. Jangan lupa anak mengisi ini di Google Form-nya, evaluasi pengetahuan. Dikerjakan di situ. Dikumpulkan hari ini maksimal nanti pukul 20. Ya. Kemudian kita lihat apa kesimpulan hari ini, apa yang sudah kita pelajari anak-anak hari ini. Peredaran darah. Peredaran darah, pinter. Apalagi yang kita pelajari hari ini? Oh iya, mengenai pantun. Peredaran darah tadi meliputi organ, kemudian fungsi, sedangkan pantun meliputi pengertian, kemudian ciri-ciri dan juga jenisnya. Nah, anak-anak, jangan besok kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada hewan dan juga kita akan membuat pantun. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah, ya, menyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu Suwe Ora Jamu. Silakan, mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telong. Suwe ora ketemu pisan gemigel. Nah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kali ini. Namun sebelum kita berdoa, Pak Guru ingatkan sekali lagi, ini masih berada di masa pandemi. Jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, jangan lupa makan makanan bergizi. Kalau anak-anak keluar rumah, jangan lupa jaga jarak dan selalu kita ikuti anjuran pemerintah, yaitu dengan memakai masker. Nah, anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. Demikian Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.